ya kan? Kalau masjid mimbar, terus pel lantai, itu rutin setiap hari kita campurkan dengan desinfektan. Nah, terus yang kedua adalah sterilnya pengunjung ke fasilitas umum. Jadi kita sudah semprot, sudah steril nih. Terus setiap hari juga sudah steril, disemprot, dibersihkan oleh pengurusnya. Pengunjungnya tidak steril, sama saja bohong. Membawa ya. Nah, jadi ya pengunjung atau jemaah yang datang ke masjid itu juga harus ada SOP-nya, di mana mereka yang ingin sholat berjamaah ke masjid, pertama kita sarankan membawa sajadah sendiri. Yang kedua, kalau bisa wudhunya di rumah. Wudhunya Di rumah. kalau di tempat wudhu masjid, khawatirkan nanti Iya. ada bersih. Lebih baik Ya. di rumah, sehingga dia dari rumah sudah wudhu, sudah bawa sajadah, sampai ke masjid tinggal gelar, tinggal sholat, ya kan? Sehingga dia minimal dia untuk memegang yang satu. Tapi kalau dia dalam perjalanan, tentu dia nggak mungkin sholat di wudhu di rumah. Ya. Dia wudhu di masjid, maka di situ pengurus masjid menyediakan sabun dan tempat pencuci tangan di luar atau dekat pintu masuk wudhu. Sebelum berwudhu. Ya. Berarti mau masuk ke tempat berwudhu Oh, sudah sudah sabunnya. ada. Buat seperti ini misalnya kan, Ya. ember kecil-kecil seperti ini, bukan di samping keran wudhu. Nah, beda. Beda ya. Tujuannya adalah supaya tangan dia di saat memegang memutar keran wudhu itu Ya. tangannya sudah steril. Atau memegang ember apa payung ya. Gayung itu sudah steril. Nah, itu SOP yang harus dipahami dalam konsep kita untuk desinfeksi. Jadi nggak hanya sekedar semprot fasilitas umum saja. Makanya harapan kita besok tidak hanya PMI, tapi juga bersama dengan masyarakat dan tokoh masyarakat untuk bisa sama-sama kita memulai merubah kebiasaan-kebiasaan yang kira-kira berisiko akan menularkan virus. Lanjutnya yang terakhir adalah yang perlu juga kita sosialisasikan. Sekarang kan sudah ada arahannya untuk social distancing atau physical distancing, jaga jarak. Kenapa sih masyarakat kadang-kadang kenapa saya harus jaga jarak? Kenapa saya harus dilarang sholat Jumat berjamaah? Ya ada. Ada permasalahan mereka nggak ngerti. Kenapa? Ya. Kenapa? Karena virus corona itu kan berpindahnya, menularnya itu menurut droplet. Droplet itu kalau bahasa Jawanya abab katanya. Kalau bahasa Jawa ambun ngecek. Butiran air yang keluar ketika kita berbicara, bersin, batuk, ya kan? Nah, itu yang tempat menularnya virus tersebut. Nah, butiran itu pindah. Misal saya ngomong bicara sekarang, dia kan keluar. Nanti nempel di tangan Bang Dodi. Nempel di tangan Bang Dodi. Nah, tangan Bang Dodi kalau sudah ditempel, saya misalnya positif. Tangan Bang Dodi ditempelin. Apakah Bang Dodi sudah tertular? Belum tentu. Makanya lagi dilarang. Sering dilarang kita menyentuh wajah. Karena apa? Droplet tadi jatuh ke tangan kita sentuh ke wajah, masuk dia ke cairan hidung, cairan mata, cairan mulut. Jadi kalau Berpindahlah. kalau bersin dengan siku. Iya, kita tutup dengan siku atau pakai tutup dengan kain atau dengan tisu. Nggak boleh gini, biasanya gini ya. Nah, kalau kebiasaan begini pun juga tidak masalah, tapi memang ini yang berbahaya sehingga bisa kita pegang, virusnya kena. Nah, ini yang apa? Sehingga kenapa dilarang kita bersalaman, dilarang kita untuk berjarak dekat, itu untuk menghindari berpindahnya virus ya, droplet tadi, atau embun batuk, embun bersin tadi. Ini yang harus kita jaga. Makanya disarankan kita jarak 1 meter paling dekat, kita jangan bersalaman, bersentuhan, kita sering cuci tangan. Kenapa cuci tangan? Ya. Kenapa cuci tangan? Karena tangan inilah yang tempat kita akan memegang mata, hidung, dan mulut. Kenapa nggak dilarang? Kan bisa jadi dropletnya itu kena ke paha Bang Dodi. Ya. Tapi enggak. Tapi paha Bang Dodi kan nggak mungkin ke muka. Ya. Iya nggak? Kayak kulit paha, kayak kulit kaki pun Nggak ada masalah. atau ke pakaian pun nggak salah ya. Tapi kalau udah masuk ke Keluar. lidah, Ke cairan tadi. ya Cairan mulut, cairan hidung, cairan mata. masuk ke kuku tadi ini ya. Iya. Berarti sensitifnya di sekitar aja. Iya, makanya ada anjuran jangan pegang wajah jika tangan Anda tidak steril. Ya kan? Ya. Nah, logikanya seperti itu.
Nah, apakah masyarakat kita sudah paham hal itu? Tentu belum. Masyarakat Hal ini yang harus kita sosialisasikan, tapi nggak boleh pula kita untuk mengumpulkan orang rame-rame. tahu. Ya, sosialisasi melalui media. Sosialisasi kita melalui media atau pesan berantai. Besok sambil kita nyemprot, kita kasih tahu sama Pak, mungkin Pak Dusun ya, Pak Dusun atau Pak RK di sana. Nih Mama 6 atau 7 orang. Nanti RK Pak nih Mama ini menyampaikan pula ke tetangga-tetangga, sampaikan. Sehingga pesan ini menjadi suatu pesan yang berantai tentang masyarakat. Terakhir adalah bagaimana tentang adapun barang-barang ini karantina mandiri. Ya, nih karantina mandiri yang orang dari luar daerah, apalagi daerah pandemi Ya, pulang ke kampung, ya, sampai di kampung, itu kan SOP-nya dia harus karantina mandiri selama 14 hari. Sekarang siapa yang bertanggung jawab dan mengurusi karantina mandiri? Tentu adalah Jorong, Dusun, ini Mama. Karena dia belum sampai kepada bidan desa, belum sampai ke puskesmas. Belum, mandiri. karena belum melapor ke pelayanan kesehatan. Kalau udah melapor ke pelayanan kesehatan bisa dia di education ya, diberi arahan. Kalau dalam SOP-nya, jika dia hanya baru dari tempat daerah yang endemik, maka dia nggak perlu harus diperiksa ke kesehatan. Dia sudah diperiksa di perbatasan. Dia sehat. Tidak 38 derajat. Maka dia harus karantina mandiri. Dia sehat loh. Dia tidak demam, tidak batuk, tidak flu. Tapi dia dari Jakarta, dia dari Malaysia. Maka dia harus karantina mandiri. Karantina mandiri inilah yang harus dilakukan, didukung penuh oleh masyarakat. Didukung penuh oleh masyarakat. Kenapa? Kenapa didukung penuh oleh masyarakat dan tetangganya? Karena dia adalah pahlawan kita. Jangan kucilkan dia. Dia itu pahlawan masyarakat. Kenapa? Dia rela dengan ikhlas. Coba Bang Dodi, sanggup nggak kira-kira di karantina 14 hari dalam kamar? Aku nggak kayak si Pampa 3 hari udah muat Stres. Makanya berat itu. Makanya orang yang mau karantina mandiri 14 hari, dia adalah pahlawan kita. Betul nggak? Yuk tetangga sebelah ada panen pepaya belakang rumah, antarkan dong satu untuk yang lagi karantina mandiri. Nenek mama atau datuk kita atau saudara sebelah ada dia peduli, simpati. Yuk kita buat gerakan bawah. Yang karantina mandiri adalah pahlawan corona. Kalau tidak dia bersedia untuk karantina, siapa yang bisa ngumpul? Nggak ada. Nggak ada orang Nggak ada orang yang bisa hidup. Nggak bisa. berinteraksi berkumpul nggak bisa. Itu asasi dia. Azazi, betul. Kecuali kalau daerah komunis seperti Cina, Ya, tangkapin, tangkap. Di karantina. Kita demokrasi, Pancasila nggak mungkin. Nggak mungkin. Maka dia adalah pahlawan kita. Yuk, simpatik dengan mereka. Kalau dia ada muda yang sama-sama kita selama ini main domino, yuk kiriminlah dia pakai 15.000. Ya kan? Supaya dia tetap bisa eksis. Tetap eksis. Kamar aja dia ya. Sehingga dia tidak bosan. Dia tidak merasa dikucilkan. Karena ada beberapa saudara kita malah dikucilkan malah mereka jadi berontak. Ya. Nggak jadi diisolasi jadinya. Biarin aja lah sama-sama tular katanya ya. Inilah yang kita harapkan. Betul-betul nanti Bukit Nilam Plasma 3 Zero menjadi kampung siaga corona. Setuju? Kita bikin. Nah, sip. Sip. Ya. Ya, demikianlah pemirsa netizen, kita udah interaksi bersama Pak Rida Warsa, Komandan Palang Merah Indonesia. Ini saya hapus keringat dulu, tapi jangan dengan tangan, jangan dengan siku. Ya. Jadi insya Allah besok hari Rabu ya. PMI Pasaman Barat akan melakukan penyemprotan disinfektan di wilayah Plasma 3 Bukit Nilam. Ya, kita himbau pada Bapak Jorong, masyarakat, alim ulama, tokoh masyarakat Plasma 3 untuk bersama-sama kita menggerakkan bersih-bersih
peduli lingkungan, peduli dissenting, apa namanya istilahnya? Apa? Sosial, Physical distancing. fiscal distancing, jaga jarak. Dan juga viralkan bahwa yang karantina mandiri adalah pahlawan kita. Ya, terima kasih pada semua ODP yang melaksanakan karantina mandiri di rumahnya. Kami acungkan Anda adalah pahlawan corona. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih, terima kasih nih ya. PMI Pasang Barat hebat. Salam kemanusiaan. Salam.